Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Judulnya kajian kita malam ini korelasi antara sholat dan puasa. Baru mukadimah saja waktu sudah habis nih. Nah, ini masalahnya nih. Yang jelas semampunya kita singkat tapi bisa dipahami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Satu sholat fardu ke sholat fardu berikutnya atau yang sebelumnya, tadi maghrib sekarang isya, barusan isya besok subuh, habis itu zuhur, asar, maghrib, isya lagi. Kemudian dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, atau dari Ramadan yang lalu ke Ramadan yang ini, itu Allah berikan kesempatan kepada kita. Gunanya adalah untuk menghapus dan mengikis semua dosa yang terjadi di antara waktu-waktu yang disebutkan itu. Jadi ini merupakan peluang yang paling istimewa yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada yang seistimewa ini. Artinya, kalau kita lihat dari satu sholat fardu ke sholat fardu berikutnya, itu berfungsi untuk menghapuskan dosa yang terjadi di antara dua sholat fardu itu. Kalau kita tidak melakukan dosa besar, baik itu dosa besar kita yang berhubungan dengan sesama manusia ataupun yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu perlu taubat nasuha. Kalau dosa-dosa kecil akan diampuni oleh Allah dengan sholat. Begitu juga dengan hari Jumat ke Jumat berikutnya, atau Jumat sebelumnya ke Jumat yang sekarang. Itu peluang untuk menghapus dosa selama seminggu. Ramadan juga begitu, untuk menghapus dosa yang sudah membunuh dosa mulut kita, dosa mata kita, dosa telinga kita, tambah lagi sekarang dosa jari-jari kita yang suka memposting segala hal yang akan menimbulkan pertikaian dan perpecahan. Itu kalau dosanya dosa besar nggak bisa tuh, nggak hapus itu karena sholat doa, harus bertobat. Yang susahnya kalau kita memposting sesuatu yang akan menimbulkan perpecahan, lalu benar-benar terjadi perpecahan itu, maka penyebabnya adalah kita. Pertanyaannya, bagaimana kita minta maaf kepada orang itu? Saya dulu yang membagikan memposting ini, bahaya. Di dalam Islam, rukun Islam berapa? 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah itu ada postingannya. Yang pertama bersyahadat. Syahadat itu sesungguhnya adalah satu ibadah. Ibadah itu yang jika ada saat ini orang yang berumur 65 tahun sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan perintah Allah, bahkan yang dia lakukan semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di umurnya yang genap 65 tahun diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
lalu dia mengucapkan dengan penuh keyakinan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka semua dosanya, kalau pada 15 mukallafnya berarti 50 tahun ya, 50 tahun berdosa itu hapus oleh kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu fondasi di dalam Islam, harus kokoh itu. Nanti buahnya apa? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Buktinya kita patuh dan taat dan mencintai Allah apa? Ya kita ikuti, dirikan sholat. Jadi sholat itu rukun Islam yang kedua. Diam ini, satu bangunan kalau diamnya tidak kokoh, maka mungkin kuda-kudanya, gentengnya, bisa jadi dindingnya nanti roboh. Kalau tiangnya tidak kokoh, maka sesungguhnya ibadah sholat yang kita tunaikan dari waktu ke waktu, baik yang fardu ataupun yang sunnah-sunnah, itu gunanya adalah untuk memperkokoh nilai-nilai tauhid yang kita tadi ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi semuanya itu, sholat, zakat, puasa, haji, itu semuanya merupakan penjelasan dan harus kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau kita dulu atau anak-anak kita sekarang yang sekolah atau yang sudah kuliah, ada target nggak hidupnya, kuliahnya, sekolahnya? Atau kita pedagang kah? Atau mungkin bekerja di perusahaan kah? Atau bekerja di kantor-kantor pemerintah kah? Kira-kira satu kantor itu atau satu perusahaan ada targetnya nggak? Ada kan? Nah, setiap kita ini itu punya target. Kalau anak-anak kita yang sekolah sampai SMA barangkali dia punya target satu kelas ada 30 orang. Lalu anak kita kebetulan sudah memperkirakan bahwa semua lawannya yang satu kelas ini itu bisa dikalahkan, targetnya juara 1. Ternyata setelah ujian keluar nilainya dia juara 2. Kecewa kan? Kecewa sekali, 3 hari nggak boleh tidur, stres dia. Sementara tadi jumlahnya 30 tadi ya, yang ranking 28 gembiranya luar biasa, senang karena ini udah semester 2 dia ternyata naik atau lulus. Sementara yang ranking ke-29 dan 30 gagal untuk lulus atau naik kelas. Kira-kira mana yang enak? Yang ranking 28 lulus, senang luar biasa, atau ranking 2 tapi nggak senang? Dua-duanya ada masalah. Ada yang masalah yang harus disyukuri, dan ada satu ketidakpuasan yang didapatkan oleh yang juara 2 karena targetnya juara 1, selisih nilainya cuma 2 poin doang. Nah kan itu bikin panas. Nah kalau targetnya sampai dia juara 1, dia pasti senang luar biasa. Nggak diberi penghargaan juga senang dia.
Dan kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi kemampuan, dititipkan iman ke dalam lubuk hati kita masing-masing, diberi keinginan untuk menunaikan perintah-perintah Allah, menghindari larangan-larangannya. Ada target nggak kita? Orang ini bentar lagi pada pulang kampung kan mudik ya. Targetnya apa orang pulang kampung? Kalau mau pakai mobil sendiri, diservis dulu, dipersiapkan segala sesuatu. Kalau rasanya mungkin saya nggak kuat kali nyetir sendiri, bawa supirnya. Terus target orang mau mudik ini ada kampungnya. Kalau tidak ada kampungnya, kemanapun dia akan berjalan, dia tidak pernah akan sampai ke tempat tujuan. Benar? Atau salah? Mestinya ke barat, berangkatnya ke timur, nyampe-nyampe. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Nah, orang salat itu orang muttaqin. Berhubungan dengan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Targetnya apa? Muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu target ibadah kita. Jadi setelah kita menjalani, bahkan saat kita masih menjalankan ibadah Ramadan ini, kita sudah harus merasakan hawa-hawa ketakwaan itu sendiri. Bisa dibuktikan. Apa contohnya? Siang hari kita yang mencari nafkah, kita yang bekerja dengan keringat kita sendiri, halal untuk dimakan. Tapi kalau kita sudah berniat puasa, kita tidak mau mencicipi setengah sendok teh pun kita tidak mau. Itu hebatnya orang-orang yang bertakwa. Ada hubungannya nggak dengan sholat itu? Ada. Jadi ada tangga yang harus kita lalui untuk mencapai, untuk sampai kepada orang-orang yang muttaqin tadi. La'allakum tattaqun. Apa yang pertama? Ya ayyuhalladzina amanu, beriman dulu. Kalau tidak beriman, apapun yang kita lakukan tidak ada nilai pahalanya yang akan diterima nanti setelah kematian. Setelah berakhir kehidupan kita, perjalanan jauh ke sana, tidak ada lagi yang kita dapatkan. Di dunia dapat. Itu makanya harus beriman. Ada yang bertanya, ini ayat kok ganas banget. Cuma agama Islam doang yang benar. Gimana ceritanya? Nah, ceritanya kembali lagi kayak yang tadi. Ada salah satu mahasiswa bergabung dengan kelasnya, dengan teman-temannya, sembaranglah jurusannya. Dia bagus sekali, nilainya bagus, disuruh nulis makalah bagus, semuanya bagus. Tapi ketika sudah wisuda, nggak ada namanya tercantum, nomor induknya juga tidak ada, ternyata dia tidak mendaftar. Bagaimana mau di wisuda apalagi mendapatkan ijazah? Memang syaratnya apa? Mendaftar dulu baru ikut. Nah ini mukmin saja tidak, ya kalau tidak mau kita nggak masuk ke orang-orang yang berimannya. Terus kita puasa, terus kita sholat, nggak ada nilai, ikut-ikutan doang. Kita bersedekah, bangun ini, bangun itu untuk kepentingan sosial, kepentingan umum. Di dunia dapat pujian, dihargai oleh orang banyak. Dan kita muslim boleh pakai masjid yang dibuat oleh orang yang non muslim, boleh bagi Quran, boleh baca. Dia mesti dihargai itu. Setelah kita menjadi orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
Yang kedua, kita jalankan ibadah puasa. Dilatih rohani kita, dilatih jasmani kita. Kalau kita tidak pernah melatih rohani dan jasmani ini untuk menahan hawa nafsu kita, maka dia pertama akan menumpuk berbagai macam penyakit, dan yang kedua, hawa nafsu kita selalu menguasai kita, ingin mengalahkan kita. Kalau mau makan itu sepiring tidak pernah cukup. Kalau pergi jalan-jalan sore, ngabuburit namanya, istilahnya, itu semua yang ada di pinggir jalan dibeli. Nanti dicicipi 3 teguk saja, kurma 3 biji sudah gak kuat makan apa-apa. Akhirnya buang-buang, gak dihabisi. Dan hampir basi baru dibagi ke orang lain. Oh gak ada orang yang terima, yang dia jangan makan, mubazir jadinya. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhirnya kalau kita sudah sukses menahan, mengendalikan hawa nafsu kita di siang hari, jangankan untuk memakan yang haram, yang syubhat, yang makruh, yang halal saja, hasil usaha kita sendiri, kita mampu untuk mengendalikannya. Jadi kalau kita umat Islam yang menjalankan ibadah puasa benar-benar mau memahami hikmah di balik nilai-nilai ibadah puasa itu, sesungguhnya kita ini akan menjadi manusia-manusia terbaik di muka bumi ini. Gak akan mau mengambil hak orang lain. Jangankan mengambil hak orang lain, punya dia aja nggak mau makan siang-siang. Atau ada orang yang terlambat, barangkali sahur terlambat, ternyata selesai adzan baru bangun. Ada yang berani makan sahur nggak? Adzan sudah selesai nih, ada yang berani makan sahur? Lalu dia berkompromi dengan dirinya sendiri. Kebetulan orang-orang udah pulang kampung semua, dia tinggal sendirian. Udah, saya sahur aja dulu, pura-pura baru bangun, pura-pura dengar azan. Nanti saya berbukanya jam 7:30 aja deh malam. Bisa? Hati kecilnya tidak menerima itu. Daripada makan sekarang, mendingan ditahan. Itulah yang iman. Gak mungkin ada kecurangan kalau kita menjalankan perintah Allah dengan penuh keimanan. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa, yang dia dapatkan hanya kecapean, haus dan lapar, pegal sudah. Akhirnya siang tidur, malam nggak bisa tidur kalau kebanyakan siang tidur. Ini untuk kita semua, agar kita menjadi orang-orang pilihan Allah. Nanti orang-orang yang muttaqin ini tempatnya istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dibatasi sekali oleh waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya malam-malam berikut ini sampai malam terakhir nanti ada satu malam yang istimewa di situ, kita bisa beribadah. Sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, itu nilainya lebih dari 84 tahun tanpa ibadah. Apapun disebutkan di situ, hatta matla'i al-fajr. Akhirnya saja yang disebutkan, awalnya tidak. Penghujung malam qadar itu terbit fajar. Awalnya nggak disebutkan. Jadi awal malam itu semenjak matahari sudah terbenam. Itu definisinya. Jadi maghrib itu kalau kita sholat maghrib itu sudah termasuk beribadah pada malam qadar. Yang minimalis. Sholat sunnah habis itu sudah dapat juga malam qadar. Sholat isya berjamaah nilainya setengah malam kali 1000 bulan. Sholat subuh yang besok pagi berjamaah juga nilainya semalam suntuk sholat melulu dikalikan dengan 1000 bulan. 1000 bulan kali 30 hari itu berapa itu? Wah, kalau begitu gak usah lagi dong sholat di sini. Ini orang kesetanan namanya, kayak begini. Apa
habis ibadah baik-baik, habis itu jadi suul khatimah. Jangan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala perjalanan hidup kita penuh dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya kita dipertemukan dengan Allah itu dalam keadaan husnul khatimah yang sesungguhnya. Ada membawa dia ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.